Kebijakan transfer Real Madrid musim panas ini bisa dibilang pasif jika dibanding klub Liga Inggris macam Chelsea dan Arsenal. Setiap kali melihat postingan Fabrizio Romano tentang transfer pemain, kalau bukan Chelsea, pasti Arsenal atau bahkan Manchester City. Padahal Madrid akhir musim kemarin ditinggal penyerang andalan Karim Benzema, lalu ada Marco Asensio, Eden Hazard, dan Mariano Diaz. Yang bisa dibilang posisi mereka semua adalah penyerang. Namun Madrid baru mendatangkan Joselu sebagai pengganti Benzema. Justru, Madrid mendatangkan dua gelandang anyar Brahim Diaz dan Jude Bellingham yang notabene gelandang tengah sudah penuh. Sebagai Madridista, tentu kita berharap Madrid bisa mendatangkan pemain anyar lagi. Tentu berposisi sebagai penyerang depan. Bisa Mbappe, Harry Kane, Julian Alvarez, atau Sergei Gnabry. Seandainya Madrid memang sudah berhenti belanja pemain, lalu seperti apa kira-kira line up pemain untuk musim depan? Simak videonya. Kita mulai dari formasi yang bakal Ancelotti terapkan di musim depan. Jika melihat musim kemarin, Ancelotti lebih sering menggunakan formasi 4-3-3. Di La Liga, formasi 4-3-3 diterapkan sebanyak 34 kali. Sisanya, Ancelotti pernah menerapkan formasi 4-2-3-1, 4-4-2, dan 4-1-4-1. Besar kemungkinan musim depan akan kembali dengan formasi andalan 4-3-3. Posisi kiper, Thibaut Courtois masih menjadi pilihan terbaik bagi Madrid. Save gemilangnya beberapa kali membuat Madrid terhindar dari kekalahan. Musim kemarin, Courtois bermain sebanyak 49 laga di semua kompetisi dan berhasil clean sheet dalam 17 pertandingan. Yang menjadi PR Ancelotti terkait kabar bakal hengkangnya Andre Lunin sebagai kiper pelapis. Tentu, Madrid harus mencari pelapis yang tidak kalah jauh kualitasnya dengan Andre Lunin. Posisi bek kanan, Carvajal menjadi pilihan terbaik di posisi ini. Selain karena dia satu-satunya bek kanan murni, Carvajal juga bisa dibilang tidak punya pesaing. Lucas Vazquez hanya menjadi opsi jika Carvajal absen karena cedera atau akumulasi kartu. Musim lalu, Carvajal mencatatkan 5 assist dari 45 penampilan di semua ajang kompetisi. Posisi bek tengah, satu pos akan menjadi milik Eder Militao. Pemain Brazil berusia 25 tahun ini menjadi pilihan utama Ancelotti semenjak dipercaya bermain reguler di Madrid. Militao menjelma menjadi bek tengah terbaik di dunia. Musim kemarin, Militao bermain sebanyak 51 laga, berhasil mencetak 7 gol dan 1 assist. Satu pos bek tengah lainnya antara Alaba dan Rudiger. Tentu, ini tergantung kebutuhan strategi Ancelotti. Musim kemarin, Rudiger lebih banyak mendapat waktu bermain. Total, dia bermain sebanyak 53 laga dan berhasil mencetak 2 gol. Sedang Alaba bermain sebanyak 39 laga dan mencetak 2 gol dan 3 assist. Untuk urusan bertahan, kemampuan keduanya tak jauh berbeda. Besar kemungkinan Rudiger akan kembali lebih sering dimainkan musim depan oleh Ancelotti. Selanjutnya posisi bek kiri. Musim kemarin posisi ini sempat diisi oleh Camavinga, yang notabene adalah gelandang tengah. Camavinga menggantikan Ferland Mendy yang harus absen karena cedera. Dan musim baru nanti, Madrid sudah mendatangkan bek kiri anyar yang merupakan jebolan Akademi Madrid sendiri, yakni Fran Garcia. Fran Garcia menjadi bek kiri komplit setelah menjadi bagian tim utama Rayo Vallecano. Musim lalu, Fran Garcia dinobatkan sebagai pemain terbaik Rayo Vallecano. Bermain sebanyak 40 laga, berhasil mencetak 2 gol dan 3 assist. Besar kemungkinan Ancelotti akan mengandalkan Fran Garcia dibanding Ferland Mendy. Kita ke posisi gelandang bertahan. Posisi gelandang menjadi posisi yang memiliki banyak opsi pemain. Terlebih setelah Kroos dan Modric sudah resmi memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi di Madrid. Begitupun untuk Dani Ceballos. Selain itu, Madrid kedatangan gelandang baru yakni Jude Bellingham dan Brahim Diaz. Tentu persaingan akan semakin ketat dan pelatih akan memiliki banyak opsi. Ya, walaupun bingung juga siapa yang akan menjadi pilihannya. Camavinga dan Tchouaméni menjadi 2 opsi terbaik untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Tchouaméni, yang memang sejatinya gelandang bertahan musim lalu, bermain sebanyak 50 laga di semua kompetisi dan mencetak 4 gol. Sedangkan Camavinga, gelandang serba bisa,
dan memiliki atribut menyerang dan bertahan sama baiknya. Musim lalu, Camavinga bahkan menjadi bek kiri sebanyak 17 laga. Jika harus memilih, maka saya sendiri akan memilih Camavinga di posisi ini. Kemampuan menyerang dan bertahannya yang sama-sama baiknya, juga memiliki ketenangan yang luar biasa saat mendapat bola di usianya yang masih sangat muda. Selanjutnya posisi gelandang tengah sebelah kiri. Banyak sekali pilihan yang bisa dijadikan starter. Ada Ceballos, Kroos, dan Bellingham. Namun besar kemungkinan Bellingham akan menjadi pilihan mengisi posisi ini. Di samping regenerasi pemain yang sedang gencar disuarakan, Bellingham juga memiliki atribut menyerang dan bertahan yang luar biasa di usianya yang masih muda. Selain itu, mental dan kepemimpinannya juga sangat luar biasa. Dan satu lagi pos gelandang di tengah sepertinya akan menjadi milik Federico Valverde. Valverde menjadi gelandang yang tak tergantikan di Madrid. Fisik dan powernya yang luar biasa membuat dia menjadi gelandang serba bisa, di samping Modric yang sudah tidak muda lagi. Selanjutnya posisi sayap kiri. Posisi sayap kiri akan menjadi posisi tetap bagi Vinicius Junior. Vini menjadi idola baru di publik Santiago Bernabeu setelah tampil luar biasa di 2 musim terakhir. Musim lalu saja, Vini berhasil mencetak 23 gol dan 21 assist dari 55 penampilan di semua ajang. Terlebih, musim baru nanti Vini akan mengenakan nomor punggung 7 yang notabene warisan dari idolanya, yaitu Cristiano Ronaldo. Tentu hal tersebut dapat menjadi tambahan semangat saat bermain nanti. Sayap kanan nampaknya akan menjadi milik Rodrigo Goes. Setelah Asensio memutuskan hengkang di akhir musim, Rodrigo tak kalah hebatnya dengan Vinicius. Ia juga perlahan menemukan permainan terbaiknya dan kepercayaan dirinya di lapangan. Musim lalu, Rodrigo bermain sebanyak 57 laga, berhasil mencetak 19 gol dan 11 assist di semua ajang kompetisi. Dan yang terakhir posisi striker, Joselu menjadi satu-satunya opsi pemain sejauh ini. Joselu juga bukan orang asing bagi Madrid. Ia merupakan pemain jebolan Akademi Madrid yang kemudian karirnya malang melintang di klub Eropa. Pernah membela klub di Liga Inggris, Jerman, dan Spanyol. Terakhir Joselu bermain untuk Espanyol sebelum akhirnya ke Madrid. Di Espanyol, ia bermain sebanyak 38 laga, berhasil mencetak 17 gol dan 4 assist di semua ajang kompetisi. Itulah tadi potensial line up Real Madrid musim depan jika Madrid tak lagi belanja pemain. Kita akan tunggu karena jendela transfer masih panjang dan Madrid masih membutuhkan pemain baru di beberapa posisi untuk kedalaman skuad yang bagus. Terima kasih sudah menonton. Hala Madrid.